آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسنا في عال يا دائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah, masih mau hadir ke majlis ilmu kita, majlis zikir kita. Walaupun ini kayaknya ada beberapa yang nggak hadir nih, yang laki-laki ya. Yang perempuan juga tadi nggak sebanyak biasanya. Pada kemana ini? Hah? Packer baru mau gerak. Ya? Alhamdulillah kita Allah kasih speaker sekarang nih. Berarti nggak pakai punya musola kan? Suara luar pakai. Toanya punya musola. Tadi kita beli sendiri. Tinggal mixer belum ya? Jadi ntar nggak perlu pinjam. Pinjam musolanya juga sama habis. Tapi nggak ada yang ngecel-ngecelin lagi jadinya. Kedengeran nggak suara? Keluar. Nah, biar dengar. Jadi nggak ada yang ngecel-ngecelin suara lagi. Ya, kita udah punya sendiri, nggak ada yang rese. Ya, mudah-mudahan yang ngecilin dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta sama majlis, dan cinta sama maulid, cinta sama zikir. Ya. Dan mudah-mudahan siapa tahu bisa gabung di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjut kajian kita masih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas tentang asbabut tayammum, sebab-sebab tayammum. Ya, sebab-sebab tayammum ada 4. Tayammum asbabus sujud sahwi asbabus sujud sahwi arba'atu asya ya. Penyebab sujud sahwi itu ada 4 perkara. Yang udah kita bahas 2. Kemarin pembahasan kita yang pertama tarku ba'din min ab'adus shalah au ba'dil ba'd, meninggalkan sebagian dari beberapa ab'adus shalah atau meninggalkan sebagian dari ba'dus shalah. Nah, gimana maksudnya kemarin ya? Ingat, secara umum atau garis besar ab'adus shalah itu ya, kalimat ab'ad adalah jamak dari kalimat ba'dun. Arti ba'dun sebagian, satu bagian, ba'doni 2 bagian, ab'ad 3 bagian atau lebih ya. Nah jadi berarti kalau dikatakan ab'adus shalah berarti ini isinya 3 atau lebih. Nah secara garis besar ab'adus shalah itu ada 3 ya. Yang pertama kemarin at-tasyahhudul awal pertama, yang kedua
kunut. Ya. Yang ketiga jadi metal. Ya. Yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Ingat ya, di tasyahud akhir. Jeda-jeda yang begini. Apa kedekatan? Apa kata baru? Belum biasa pakainya. Ya. Ini baru juga. Nah, yang baru apa? Baru semua. Ya. Ini siapa yang merawani tadi? Tantan yang merawani. Anggap ya, ya. Hadirin, jadi kemarin garis besarnya ada 3 af'alus shalah. Gak harus tinggalin 3-3-nya, sebagian aja. 1 dari 3 ente tinggalin, ente gak tasyahud awal, atau ente gak kunut, atau ente gak baca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Salah 1 dari 3 ini ente tinggalin, ente sunnah sujud sahwi. Paham? Apa hukumnya sujud sahwi? Sunnah. Ya, berapa kali sujudnya? 2 kali, diselingi dengan duduk antara 2 sujud. Paham? Ya. Jadi tetap hukumnya sujud sahwi itu sunnah, gak wajib. Seandainya ente gak kerjakan, ya sholat itu tetap sah juga, tapi pahalanya kurang sempurna. Paham ya? Jelas nih? Ustaz, ini kalau salah 1, gimana kalau semuanya saya tinggalin? Saya gak tasyahud awal, ya, atau saya gak kunut plus saya gak baca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Apa sujudnya sekali atau 2 kali Ustaz? Berapa kali sujudnya? Tetap sekali. Sujud sahwinya sekali. Dan sujud sahwi itu isinya 2 kali sujud, maksudnya gitu. Ya bukan berarti jadi 4 kali sujud, enggak. Kan saya enggak kunut dan enggak sholawat Ustaz. Lupa 4 sujud, enggak. Walaupun ente tinggalin semuanya, sujudnya tetap 1 kali alias atau sujudnya tetap 2 kali maksudnya. 1 sujud sahwi yang isinya 2 sujud. Paham kira-kira? Paham ya? Atau kemarin yang dibahas meninggalkan 1 bagian dari sebagian af'alus shalah. Tasyahud awal, apa itu tasyahud? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kan lengkap nih. Kalau ente tinggalkan 1 kalimat saja, asyhadu an la ilaha illallah, habis itu gak baca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi depannya baca semua sujud sahwinya. Sujud sahwi itu namanya tarku ba'dil ba'd. Paham ya? Atau enggak usah 1 kalimat, 1 kata aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mana? Enggak usah dah. Nah, sujud sahwi. Paham? Ya, itu pengakuan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada satu cerita, ada seorang syekh menceritakan cerita orang gila di rumah sakit jiwa. Ya, di rumah sakit jiwa itu di Arab, orang gila dimasukin di situ. Lalu pas lagi kumpul makan bareng, ada satu orang gila bilang begini, Ana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Orang gila, saya ini Rasulullah. Semoga salawat Allah dan salam Allah tercurah pada saya. Orang gila ngomong depan orang-orang banyak nih. Dokternya dengerin aja sama perawatnya. Kita katakan orang gila yang lain, Ana Rasulullah, ya, fa'aminu bi, hey saya Rasulullah, percayalah kalian kepada saya, imanlah kalian kepada saya. Depan orang gila ngomongnya, ya. Yang satu lagi orang gila di sebelahnya ngomong, anta kadzdzab, bohong ente, katanya gitu. Ya, ribut nih, la, wallah ana Rasulullah, anta kadzdzab, dia bohong, ribut nih antara 2 orang gila, sama-sama gila. Ya, dokter udah tenang, mau makan aja ribut, ya, diam, nggak berisik, makan dulu. Tengah-tengah makan mulai lagi, ana Rasulullah, orang gila, ya, ayo beriman sama saya, percaya sama saya. Kata yang satu lagi, anta kadzdzab. Ya, jangan-jangan nih satu, wah, sekarang nggak percaya. Dia bilang Rasulullah, udah itu bohong. Akhirnya kata dokter, ini kalau diterusin bentar bolak-balik lagi nih, tanya aja, ente benar, ente Rasulullah? Kata dokter, iya, ayo, ada Rasulullah. Allah utus saya supaya kalian beriman sama saya.
ikutin ajaran saya. Gitu. Baik. Ente bisa bilang dia bohong, kenapa? Ya, apa yang udah waras? Enggak, katanya. Saya tahu dia bohong. Kenapa? Saya nggak pernah ngutus dia. Loh, yang satu berarti bilang saya Allah. Enak aja, nggak pernah ngutus dia nih. Bohong nih orang bohong katanya. Saya nggak pernah ngutus dia jadi utusan saya. Wah, coba dua-duanya gila. Ya. Jadi kalau syahadat itu sembarangan. Ya kita harus yakin asyhadu an la ilaha illallah itu Allah Tuhan tuh. Ya. Yang nggak ada makhluk apa jadi Allah, nggak ada. Jangan percaya sama wahdatul wujud. Ada paham namanya wahdatul wujud. Manunggal, apa namanya? Bahasa Jawanya apa tuh? Ya, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah. Nggak ada menyatu dengan Allah. Saya Allah. Mana Hafid? Nggak ada, adanya Allah. Hafid Allah mana? Nggak ada, adanya Hafid. Itu jangan ikut-ikutan paham dulu. Ya. Makanya Syekh Said Jenar ya ketika mengucapkan kalimat itu dihukum penggal cerita ini. Ya. Cuma apakah beliau sesat? Ini ulama juga membahas. Ya, terkadang orang itu saking dekatnya sama Allah, dia nggak ngerasain apa-apa dan dia nggak ngeliat apa-apa kecuali yang bilang Allah aja udah. Jadi kadang dia nggak sadar ngomong gitu. Mana Habib? Nggak ada, semuanya adanya Allah, semuanya Allah. Karena saking dekatnya. Mungkin di mata hukum syariat dia dipenggal. Ya. Tapi mungkin di mata Allah nggak salah. Bisa jadi karena saking dekatnya seorang hamba kepada Allah. Cuma ajaran begini nggak bisa diajarkan kepada orang awam. Yang sebentar semuanya begitu. Ente nyolong ya? Enggak. Yang nyolong siapa? Allah. Tolongnya Allah. Bener aja. Nggak bisa dia jadi begini. Makanya dipenggal, ya dihukum mati. Untuk apa tujuannya? Supaya mencegah paham ini masuk ke pikiran orang awam. Gitu ya. Nggak boleh paham gitu. Paham? Ya. Jadi yang satu ngaku Rasulullah, yang satu ngaku Allah. Dasar orang gilanya, orang gila, orang Jawa. Ya, boleh-boleh aja orang gila kan. Ya. Kecuali orang waras ngaku begitu, nah ini ya, namanya penistaan agama ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja dikerjakan membatalkan sholat, tapi kalau mengerjakannya dalam kondisi lupa nggak batal, dan dia mengerjakan hal tersebut dalam kondisi lupa. Ya, seperti makan sedikit, makan dikit, kalau dalam sholat sengaja batal kan? Batal. Dikit itu semana Ustaz kemarin, batal sedikit. Seukuran apa? Biji sim-siman, biji-bijian. Terus sedikit tuh. Lebih dari itu berarti banyak. Artinya kalau sedikit, ya sengaja batal sholatnya. Tapi kalau sedikit lupa, batal nggak sholatnya? Nggak lupa. Nah ini kalau ente lupa, nggak sengaja nih, habis makan onde-onde kan ada bijinya tuh, ya. Terus tiba-tiba lagi sholat, nggak sengaja masuk ke toilet, ya, nggak bisa dikeluarin. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sengaja ente habis sholat, habis makan, ya makan mie ayam, nilai itu ayam segini, ya ayam lagi nih, apa kamu telan aja, batal tuh. Paham? Kalau apa lebih besar dari bijian, sengaja batal. Jangankan lebih besar, sebiji, tapi sebesar biji-bijian aja batal kalau sengaja. Tapi kalau lupa, lihat. Kalau lupa Ustaz, semana lupanya? Sudah begini ayamnya, batal. Tapi kan lupa Ustaz, itu banyak namanya, gede namanya. Ya, banyak. Kalau sedikit nggak batal, tapi kalau banyak, biar kata lupa atau sengaja, apalagi sengaja, maka membatalkan sholat. Paham? Jadi dilepehin aja Ustaz. Apa? Jadi dilepehin aja. Lepehin aja. Kalau yang sayang kesimpan yang mungkin. Makan apa yang mahal? Steak, ya. Steak kan mahal, ya. Yang dagingnya daging lokal aja 90.000, ya. Daging impor 120. Itu sirloin atau tenderloin, ya. Pernah nggak makan steak itu? Bukan steak kolop ya, daging. Nah, itu kalau kita nyelip sayang-sayang, sayang nih, goceng. Kalau disimpan, habis sholat makan lagi, itu makan banget. Jelas nih. Jadi kalau perkaranya itu tidak membatalkan kalau lupa, dikerjakan dalam kondisi lupa, sunnah sujud sahwi. Ya. Kemarin di antaranya tuh makan sedikit, ngomong yang sedikit, ya, membaca salam lupa, baru tahu udah salam, ya, gara-gara mikirin calon, ya.
pulang-pulang, sekolah lama banget, ya, kuliah lama banget. Apaan gue kawin, apaan gue kawin? Lagi sholat kepikiran calonnya tuh, assalamualaikum, baru rakaat 2 rakaat, belum ya. Nah, itu gimana? Gak bakal. Ya, naik lagi nambah 2 rakaat lalu sudah sujud sah. Jelas kira-kira? Jelas ya? Baik, yang ketiga, ats-tsalits naqlu ruknin qauliyyin, memindahkan rukun qauli, rukun ucapan. Ingat ya, rukun ucapan itu kan rukun sholat ada 17, itu pun dibagi 4 macam. Ada rukun qauli itu 5. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad di tasyahud akhir, ya, salam. 5 rukun qauli. Rukun fi'li 5, berdiri, ya. Kemudian ruku, i'tidal, duduk antara 2 sujud, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. 5. Ada rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Itu di hati. Apa itu? Niat. Ya, niat. Lalu ada rukun i'tibari. Rukunnya nggak kelihatan tapi ada. Apa itu? Yaitu tumakninah dan tertib. Tumakninah dan tertib. Paham nih? Ya. Mana Ustaz tumakninah? Ya ada itu diam di situ namanya tumakninah. Oh kelihatan, ya itu diam. Oh iya diam ya. Sama tertib, mana tertibnya? Ya itu urutannya begitu, namanya tertib dulu. Nah itu kelihatan apa ya? Dibalik, nggak tampak tapi ada. Jadi dianggap ada. Nah kalau ente memindahkan rukun qauli berarti 5 tadi, tapi ini 5 kecuali takbiratul ihram sama salam ya. Berarti sisanya apa? Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Ente pindahkan di tempat lain, ya. Ente misalnya, ya, baca Fatihah nih, baca Fatihah. Habis baca Fatihah ruku. Ketika ruku, ya, baca Fatihah lagi ya, baca Fatihah lagi ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Memindahkan atau baca Fatihah ketika sujud, atau baca tasyahud akhir ketika sujud. Nah ini gimana ini? Ini tidak membatalkan sholat, tapi ente sunnah sujud sahwi, ya. Tapi tetap harus dibaca di tempatnya. Fatihah dibaca di tempatnya. Artinya gini, kalau ente habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, ente nggak usah baca Fatihah aja. Fatihah yang ketika ruku nggak sah. Karena salah satu syarat sahnya baca Fatihah, bacanya dalam kondisi berdiri. Ya, jadi ini masalahnya kalau ente Fatihah udah ente baca, lalu ketika sujud atau ruku ente baca Fatihah lagi, ini sudah sujud. Begitu juga tasyahud akhir misalnya. Ente sekarang rakaat terakhir, di sujud kedua ente mikir gini, daripada duduknya lama, saya baca tasyahud akhir di sujud aja dah. Baca tuh at-tahiyyat, lagi sujud nih, tahiyyatun barakatuh sholawatun thayyibatun sampai selesai. Begitu duduk maunya tinggal salam, boleh nggak? Nggak boleh, baca lagi tuh at-tahiyyat. Habis itu sujud sah. Paham? Karena termasuk syaratnya tasyahud akhir bacanya dalam kondisi duduk. Paham kira-kira? Paham ya? Bukan berarti kalau itu saya baca Fatihahnya aja pas lagi sujud. Jadi ketika diri baca Fatihah, ya, dan tinggal sujud sahwi, nggak begitu, nggak sah. Karena Fatihah harus dikerjakan ketika berdiri, tasyahud akhir harus dikerjakan ketika duduk. Paham? Ya? Nah, bagaimana kalau memindahkan takbiratul ihram atau salat? Kalau ente mindahkan takbiratul ihram di awal sholat, ya, ente memindahkan takbiratul ihram di awal sholat, maksud gimana Ustaz? Misalnya, ya, kalau ini ada 2 pengertian. Kalau ente artikan, berarti saya gak usah takbiratul ihram, langsung aja baca Fatihah atau baca doa iftitah, gak pakai takbir nih, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini udah sholat belum? Belum sholat. Ini gak dibahas. Karena mulainya sholat adalah dengan takbiratul ihram. Kalau ente tiba-tiba nggak pakai takbiratul ihram, langsung baca Fatihah, langsung baca doa iftitah, langsung baca surah, maka dianggap belum sholat karena belum masuk sholat, belum mulai sholat. Ini permasalahannya yang ada sujud. Ya, kalau dalam masalah ini sujud sahwi nggak? Nggak sujud sahwi. Kenapa nggak sujud sahwi? Belum sholat. Sujud sahwi itu kan fungsi dari sujud sahwi jabrul khalal al-waqi' fi shalah, menambal kekurangan, menambal kesalahan yang terjadi dalam
sholat. Dan kalau ente belum takbiratul ihram, ya belum sholat namanya, nggak ada yang ditambal, ya. Nah, permasalahan sekarang yang jadi masalah gini, ente takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Lalu setelah takbiratul ihram yang pertama, ente takbir lagi dengan niat takbir yang kedua ini sebagai takbiratul ihram lagi, maka sholat ente bukannya sah malah batal. Karena kalau orang sholat sudah sah awalnya, lalu takbiratul ihram lagi yang kedua, ini takbir membatalkan takbir yang pertama, berarti ente nggak sah sholat. Begitupun kalau ente baca takbir intiqal, niatnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Begitu mau ruku gimana baca? Kan Allah takbiratul ihram lagi tuh, takbir lagi ya, Allahu Akbar, tapi di hati ente ini takbiratul ihram, batal sholat ente. Paham? Paham ya? Nah, jadi gak boleh mindah-mindahin, ya. Jadi yang dikatakan naqlu ruknil qauliyyin, memindahkan rukun qauli, ini selain takbiratul ihram dan salam. Salam juga gak boleh pindah-pindahin. Kalau tadi Fatihah yang dibaca ketika sujud walaupun sengaja gak batal, cuma sunnah sujud sahwi. Tasyahud akhir yang dibaca di sujud gak batal. Tasyahud akhir yang dibaca ketika berdiri gak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Tapi kalau takbiratul ihram ente pindahin, artinya udah takbiratul ihram ente takbir lagi dengan niat takbiratul ihram, sholatnya batal. Begitupun salam. Kayak tadi tuh, ada orang baru tasyahud awal, ya. Lalu begitu lagi tasyahud awal, dia mikir gini, udah 2 rakaat aja dah, langsung salam, ya. belum selesai, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak sholatnya? Batal tuh sholat. Kalau sengaja, paham ya? Tapi kalau lupa Ustaz, enggak. Ya, kalau lupa enggak batal. Jadi kalau lupa salam baru ya. Nah, gimana Ustaz kalau saya belum salam? Ya, kalau ente sudah salam dari sholat, lalu teringat setelah salam, baru 2 rakaat ini tasyahud awal nih, dan pemisahnya masih dekat, maka silakan bangun, nambah lagi rakaat yang belum dikerjakan, lalu setelah sebelum salam sunnah sujud sahwi. Ya, tapi kalau sudah terpisah dengan waktu yang lama, ente udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah wiridan nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah udah terus, udah gitu, Ustaz, minum dulu, lagi wiridan nih, minum dulu, coba doa, minum dulu, udah gitu, kata Adnan, Ustaz, ini baru 2 dah Ustaz, iya, mau balik lagi tambah 2, boleh nggak? Oh nggak boleh, udah minum tadi, ya. Kecuali cuma pikiran, lalu percakapan yang tidak melebihi 6 kalimat, kayak kemarin kita baca yang terakhir tuh. Ustaz, kayaknya baru 2 dosa tadi. Benar? Iya, benar kan? Iya, langsung bangun, boleh. Gitu. Paham sama seperti yang dikerjakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kira-kira? Paham ya? Begitu juga nggak boleh kalau sudah mengerjakan perkara yang membatalkan. Tadi misalnya minum, atau misalnya habis assalamualaikum warahmatullahi wiridan, terus berat. Nah, saat batal ini kan dua, nambah lagi dah, nggak boleh nambah, udah batal. Wudu lagi, begitu wudu nambah 2, enggak ulang dari awal, kan batal sholatnya, mau nambah lagi, ya. Bahkan terusan tadi saya udah 2 ya, tadi kan batal yang dikentut, ya. Paham kira-kira nih? Paham ya? Jadi yang batal ini, yang sunnah sujud sahwi itu memindahkan rukun qauli ila ghairi mahallihi, yang kepada yang bukan tempatnya. Paham? Ya. Berarti pemahamannya kalau memindahkan rukun fi'li, memindahkan rukun fi'li, ingat nih, tadi rukun qauli kan 5, yang dibahas itu cuma 3. Kalau takbiratul ihram sengaja dipindahkan, batal sholatnya. Salam sengaja dipindahkan, batal sholatnya. Tapi yang 3 ini, ya, kalau dipindahkan sengaja nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi dan harus dikerjakan lagi pada tempatnya. Paham ya? Bukan berarti sunnah sujud sahwi doang, udah nggak apa-apa dah, nggak usah Fatihah ntar di sujud aja, ya nggak sah sholatnya. Ingat, jangan salah paham, ya. Nah, berarti pemahamannya lagi, ini kan musannif mengatakan, pengarang bilang memindahkan rukun qauli. Berarti kalau memindahkan rukun fi'li beda lagi hukumnya. Wah, itu nampak. Ada yang tahu?
Ulang tahun lagi. Aduh, Pak luar biasa. Tiap minggu ulang tahun. Ayo bikin list. Tiap minggu seminar tahun. Ya. Tiap minggu ulang tahun. Insyaallah. Dan kita baca mabruk ya. Nah, jadi kalau memindahkan rukun fi'li, ente habis diri nih. Harusnya kan urutannya kan rukuk. Ntar aja dah, anak sujud dulu. Sret, Allahu Akbar. Ya, tadi aja rukun qauli dipindahkan gak batal, ya. Cuma sujud sahwi doang, ada juga sama nih. Sekarang rukun fi'li, habis sujud baru rukuk. Ini gimana? Batal sholatnya. Paham? Beda antara rukun qauli sama rukun fi'li, jangan disamain. Ya, ente sengaja memindahkan rukun qauli, batal. Ya. Kalau nggak sengaja Ustaz, nah, beda kalau nggak sengaja. Misalnya ente habis baca Fatihah, baca surah, terus ente sujud, pikiran ente tidak, pikiran ente yang namanya lagi ngelamun, mikirin bebek, ya kan? Aduh bebek, ya mana nih, ya mampang apa asal, lupa dulu gimana nih, ya lupa kepikiran. Ternyata pikirannya lagi ya tidak, padahal dia baru diri habis baca surah, ya langsung sujud, Allahu Akbar, wah, lupa nih, ya bangun duduk, Allahu Akbar, lagi duduk ingat, anak belum ruku ya, gimana Ustaz? Ini langsung balik diri lagi, nggak usah sujud kedua, nggak usah, langsung diri lagi, habis diri ruku, lalu iktidal, lalu sujud. Kan tadi saya udah sujud Ustaz, ulangin lagi sujud, tadi nggak sah, nggak dianggap. Ya, nanti di akhir salam, sebelum salam sunnah sujud. Ini memindahkan rukun nggak sengaja, nggak batal, tapi sunnah sujud. Paham? Ustaz, kalau ingatnya pas udah diri juga, ini habis baca surah nih, harusnya ruku, ya lupa sujud. Mau nggak ingat? Ya, Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar, sujud lagi. Sampai kemudian rakaat kedua diri, Allahu Akbar. Wah, tadi anak belum ruku, baru ingat nih. Ketika diri yang kedua baru ingat tadi belum ruku. Gimana Ustaz? Apa saya rewind? Saya mau balik lagi sujud lagi 2 kali. Gak usah. Kalau udah ke posisi rukun yang dia tinggalkan, posisinya berdiri lagi, ya tinggal nambahin aja. Ya ruku, iktidal. Nah yang pertama gimana? Yang pertama nggak dianggap. Jadi seakan-akan rakaat kedua nih baru rakaat pertama. Yang pertama nggak dianggap. Nanti di akhir salat sebelum salam sunnah sujud. Paham kira-kira? Paham ya? Nah jadi beda antara memindahkan rukun qauli dengan memindahkan rukun fi'li. Lalu ini kan dikatakan rukun qauli, berarti kalau sunnah ini tidak sunnah digantikan dengan sujud sahwi. Ente memindahkan sunnah. Contoh. Ketika pengen ruku, sunnahnya baca apa? Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Ente bosan, sholatnya begitu mulu. Ente pengen ruku, sami Allahu liman hamidah. Paham? Ketika ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim apa ala? Azimi wa bihamdi. Ente bosan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ente rubah nih, ya. Begitu ya tidak, harusnya sami Allah, Allahu Akbar. Harusnya baca apa? Rabbana lakal hamdu. Nanti ganti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Sampai selesai sujud, Allahu Akbar. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kan sunnah nih, dipindah-pindah. Begitu duduk, Allahu Akbar. Rabbana lakal hamdu bil asma. Duduk nih. Apakah memindahkan sunnah qauli, sunnah ya, sunnah hayat? Memindahkan sunnah hayat, sunnah diganti dengan sujud sahwi? Tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Beda kalau sunnah ab'ad. Lain lagi ceritanya. Ini kan sunnah hayat. Makanya kemarin dibahas surah itu ada 2 dalam sholat. Ada hayat, ada ab'ad. Hayat itu sunnah yang kalau tidak dikerjakan atau dipindah-pindahkan, tidak sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Paham? Ya. Tapi kalau sunnah ab'ad yang ditinggalkan, sunnah sujud sahwi. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, anak-anak majelis Nurul Fatah harus ngerti nih. Apalagi jadi imam, Adnan, ya, jadi toleran kalau jadi imam tuh harus ngerti. Saya kalau ada yang kelupaan sunnah sujud sahwi atau enggak. Misalnya, Adnan pernah jadi imam sholat ini enggak? Nah, pernah. Nah, jangan sampai lupa takbir.
Ya, yang di rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Ya, itu takbir hukum apa? Sunnah apa rukun? Hah? Yang ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnah apa rukun? Hah? Ayo jawab, sunnah apa rukun? Orang beragu ini. Hah? Daerah sini sunnah apa rukun? Rukun. Daerah sini rukun. Salah semua. Sunnah itu. Ya. Kalau orang sholat Id gak baca takbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan gak baca takbir 5 kali setelah takbir berdiri, sah gak sholatnya? Sah. Itu sunnah saja. Sunnah apa Ustaz masuknya? Masuk gak dalam sunnah apa? Gak masuk, berarti sunnah hayat. Kalau Adnan jadi imam terus lupa takbir 7 kali atau rakaat kedua takbir yang 5 kali, sunnah gak sujud sahwi? Gak sunnah sujud sahwi. Paham? Paham nih? Ya, jangan salah kaprah nih ya. Dan kalau imam sujud sahwi, ikut nggak? Nggak usah, karena imamnya salah. Paham? Imamnya salah. Ya. Kata Ustaz, katanya kan kalau imam sujud sahwi, kita walaupun nggak tahu kesalahannya, ya wajib ikutin. Iya, kalau nggak tahu kesalahannya, ente kan sekarang tahu kesalahannya. Ya. Kesalahan dia nggak baca takbir, dan takbir ini termasuk sunnah hayat. Kalau ditinggalkan sunnah nggak sujud sahwi? Nggak sunnah. Kalau dia sujud sahwi, ente nggak usah ikut-ikutan. Jadi saya ngapain Ustaz? Diam aja, nunggu dia salam baru ente salam. Atau itu mufarokoh, ya mau bego nih, salam aja dah. Ya, ayahnya mau begini. Karena pernah kejadian begitu, karena imamnya cuma modal suara enak tapi nggak paham fikih. Maka penting ngaji di situ, kelihatan orang yang berilmu sama nggak berilmu, kelihatan gayanya. Paham apa kagak? Tahu dia. Ya. Ini orang awam, iya aja lagi sujud juga. Ya. Ikut-ikutan gitu. Imam begitu Ustaz. Ya, imamnya salah. Contoh misalnya, ente jadi makmum. Imam lupa. Ya, udah 4 rakaat, sholat 4 rakaat, dia diri lagi rakaat kelima. Ente tahu salah. Tahu ente salah nih. Ya, ente ingetin kan? Subhanallah, gitu kan? Subhanallah, tetap aja dia diri karena perasaan dia baru 3, jadi sekarang yang 4. Ente diri juga apa enggak? Diri apa enggak? Enggak. Kalau ente diri, ente tahu dia salah, ente ikutin, sholat ente batal. Jadi gimana Ustaz? Pilihannya 2. Ente mufarokoh, memisahkan diri dari imam, ente langsung tasyahud akhir, langsung salam, atau ente nungguin di tasyahud akhir sampai imam tasyahud akhir. Kalau dia sujud sahwi, ente ikutin. Kalau dia nggak sujud sahwi, dia salam, setelah imam salam, ente sujud sahwi, nambah kesalahannya imam. Gak boleh ikut-ikutan. Walaupun misalnya ente makmum masbuk. Walaupun misalnya ente makmum masbuk. Contoh, imam udah sholat 2 rakaat, ente baru ikut. Sholat 4 rakaat isya nih. Rakaat keempat, tasyahud akhir, imam habis sujud kedua, bukannya tasyahud akhir, berdiri. Pikiran dia baru 3 rakaat. Imam udah subhanallah, subhanallah gitu kan. Tetap aja dia karena merasa dia baru 3. Ya. Ente yang tadi masbuk baru 2 rakaat, boleh nggak ikut imam? Kan ente baru 2. Ente nggak nambah. Ente pun harus nambah 2 rakaat kan? Ente tahu imam salah, ente kurang 2 rakaat, walaupun ente kurang 2 rakaat, ente nggak boleh ikutin imam. Karena gerakan imam sah. Paham di sini? Paham ya? Kalau ente ngikutin, sholat ente batal. Imam batal nggak Ustaz? Imam nggak batal. Ya kok dia nggak batal, saya batal? Iya, karena dia lupa. Ente tahu beda antara orang lupa sama orang yang nggak lupa, yang sadar. Paham kita gitu? Paham ya? Baik. Sampai sini jelas? Jelas. Jadi beda ya kalimatnya, naqlu ruknin qauliyyin, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi, ke tempat yang kepada yang bukan tempatnya. Berarti yang dibahas itu rukun qauli ada 5, yang 2 beda hukum, yang 3 ini yang dibahas. Kalau rukun fi'li sengaja dipindahkan batal. Ya. Kalau nggak sengaja nggak batal tapi sunnah sujud sahwi. Kalau
sunnah hayat ya yang berupa ucapan tasbih, doa, ente pindahin, sunnah nggak sujud sahwi? Nggak sunnah. Paham? Paham ya? Baik. Ini benar paham nih? Benar? Ya, ini baru safina loh. Ini gimana ngaji Ibu Sholat Karim, gimana ngaji? Ya, atau mungkin kalau nggak paham, paham nggak? Kalau nggak paham juga, ya, paham dulu. Oh on, minum susu dulu, ya haus. Biar ente paham, aneh minum susu, ente paham kan? Sampai sini paham? Memindahkan rukun qauli bukan pada tempat. Ingat ya? Baik. Berarti kalau memindahkan kan berarti ada 4 ya. Rukun qauli, rukun fi'li. Kalau memindahkan rukun qalbi, ente niat kapan waktunya niat? Bareng sama takbiratul ihram. Ente pindahin niatnya ntar aja pas lagi ruku. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kalau nggak sah, sunnah nggak sujud sahwi? Nggak sunnah sujud sahwi. Kenapa nggak sunnah sujud sahwi? Ya nggak sah, nggak ada sholatnya, nggak apa sunnah. Paham kira-kira? Ya. Berarti juga kalau memindahkan rukun i'tibari, misalnya tertib, memindahkan tertib, ya, ente sholat nggak tertib, ya, pikiran ente beda antara tinggal sujud sahwi, ya, jadi ente takbir Allahu Akbar belum baca Fatihah di ruku, habis itu dia tidak, habis itu di ruku ente lagi baca Fatihah, gimana hukumnya? Batal sholatnya, paham? Ya, karena harus tertib, ya. Baik, yang keempat, iqamu ruknin qauliyyin, iqamu ruknin fi'liyyin ma'ihtimali ziyadah. Ya. Iqamu ruknin fi'liyyin, mendatangkan atau mengerjakan rukun fi'li. Mendatangkan atau mengerjakan rukun fi'li. Sebenarnya iqam itu meletakkan atau mengerjakan, mendatangkan ya. Ruknin fi'li, rukun yang berbangsa pekerjaan, gerak-gerik ya, rukun yang bergerak ya. Ma'ihtimali ziyadah, disertai kemungkinan sebagai tambahan. Pahami bahasanya nih. Ini bahasa Safina nih, bahasa kelas TK nih. Ya. Mengerjakan atau meletakkan rukun fi'li. Ingat rukun fi'li yang mana tuh? Takbiratul ihram apa? Rukun fi'li yang mana? Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, ruku, i'tidal, 2 sujud, duduk antara 2 sujud. Ya. Ini ente mengerjakan rukun fi'li disertai kemungkinan sebagai tambahan. Gimana Ustaz misalnya? Contoh nih, ya. Ente sholat maghrib, ya. Ketika rakaat kedua, ente ragu, ana 2 apa 3 ya? Paham? 2 apa 3? Kalau ente ragu, gimana aja hukumnya? Akhadha bil yaqin, ambil yang pasti, yang yakin. Mana yang yakin? 2 apa 3? 2. Kalau 2 udah pasti, permasalahannya 3 udah belum, ini permasalahannya. Berarti ambil yang yakin. Oh berarti saya baru 2. Nambah dong. Ketika nambah, ente masih mikir nih. 3 ya? Berarti dan nambah aja dah. Berarti waktu nambah ada kemungkinan ini 3. Ada kemungkinan 4. Paham? Kalau ente udah 3, kalau udah 3 rakaat, ente ragu, ya ente kan tadi 2 rakaat nih, ya. Ketika 2 rakaat, ente ragu, ini udah 2 apa yang 3 nih ya? Nah begitu naik kan ada kemungkinan 4 ini, bisa jadi kan? Karena saya perasaan, udah 3 nih, padahal belum, paham nih? Padahal ente baru 2 rakaat, ente nambah. Ketika nambah itu ada ihtimal ziyadah, kemungkinan ini rakaat tambahan. Kemungkinan begitu udah diri lagi baca Fatihah, ente ingat, bener ini yang ketiga. Tadi baru 2 karena tasyahudannya baru 1. Berarti sadar kalau ini bukan tambahan. Paham? Ini rakaat yang tepat. Sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi. Ustaz, kok sujud sahwi Ustaz? Kan saya bener 3 rakaat. Iya, tapi waktu ente diri itu ada kemungkinan tambahan. Ragu ente 3 apa 4 nih, 3 apa 4 nih, kelebihan ada dah karena yakinnya 2 ya kan.
ambil tambahin satu, ternyata nggak kelebihan, tetap sunnah sujud sahwi. Kalau sudah berdiri, paham kalau sudah berdiri. Tapi kalau ketika tasyahud awal, ente ragu nih mau diri nih, 3/2 ya, udah selesai tasyahud, begitu mau berdiri, Allah ingat, oh enggak benar, ini tiga. Nah itu nggak sunnah sujud sahwi. Karena ketika berdiri nggak ada kemungkinan tambahan, udah yakin itu yang ketiga. Beda kasusnya sama yang pertama. Ente waktu udah diri, Allahu Akbar, masih ragu tuh. Udah 3 apa? Belum ya? Yang keempat nih, ya. Pas di tengah-tengah diri, udah diri nih. Oh enggak, benar. Yang ketiga nih, karena baru satu kali tasyahud. Itu sunnah sujud sahwi. Apa yang membedakan? Yang membedakan ente ketika sudah diri berarti ente mengerjakan rukun fi'li. Apa rukun fi'linya? Berdiri. Dan berdirinya ente disertai kemungkinan tambahan, ada keraguan di situ. Karena ente ragu, ente sunnah sujud sahwi. Walaupun sebenarnya itu benar-benar rakaat ente, bukan tambahan, tapi waktu diri ada kemungkinan sebagai tambahan. Paham maksudnya? Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, kenapa yang kasus kedua nggak sujud sahwi? Karena ente belum melakukan rukun fi'li, baru pengen bangun doang, belum berdiri baru pengen bangun. Itu tidak sunnah sujud sahwi. Ya. Masalah berikutnya, ada orang sholat maghrib 3 rakaat dong. Ya. Ketika sudah 3 rakaat ragu dia. Kalau tadi pas 2 rakaat ragu, ini sekarang 3 rakaat nih. Ketika udah 3 rakaat dia ragu nih pas tasyahud. Ini 2 atau 3 ya? Nah, padahal tadi udah tasyahud awal, ya mau bikin kemana-mana, ya. Bikin GoFood lah nggak masuk, Gojek nggak ada yang masuk, ya, sumpah makan ini, ya. Ini gimana Ustaz? Padahal 3 rakaat nih, dari pagi Ustaz sampai maghrib nggak masuk Ustaz, baru derang, ya, yang pola saya, ya. Nah, akhirnya gimana? Ya diri dong, kan ragu nih, 3 apa udah belum nih, diri. Begitu diri, baca Fatihah dong, baca Fatihah, masih nggak ingat? Padahal ini kan kelebihan kan? Pas ruku ingat dia, waduh kelebihan benar. Kenapa? Tadi udah tasyahud awal, harusnya tadi saya tasyahud akhir tuh, malah diri lagi. Ini gimana Ustaz? Posisi lagi ruku, ya, nggak boleh dia balik berdiri lagi, tapi langsung turun posisi tasyahud akhir. Paham? Karena kalau dia lanjutin lagi, ingat nih, waduh ini kelebihan nih. Ente bangun lagi, sami Allahu liman hamidah, berarti ente sengaja menambahkan rukun tambahan, batal sholat ente. Nah tadi kan dia Ustaz, ruku, kok nggak batal? Karena waktu ini masih ragu. Tapi begitu lagi ruku ente ingat, ente balik lagi, itidal, batal. Karena rukun itidalnya dikerjakan dengan sengaja, menambahkan satu rukun dengan sengaja, batal sholat. Paham? Jadi posisinya langsung habis ruku langsung duduk. Ustaz, duduknya itu duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ayo. Kan ente sekarang tadi kelebihan nih, ya. Pertanyaan saya sekarang, duduknya duduk iftirash itu duduk tasyahud awal atau duduk tawarruk? Duduk tasyahud akhir. Tawarruk. Yang lain sini? Tawarruk juga. Iya, salah semua. Ya. Ingat kaidahnya. Duduk iftirash itu adalah duduk yang disunnahkan jika setelah duduk masih ada gerakan selain salam. Duduk iftirash adalah duduk yang disunnahkan jika setelah duduk masih ada gerakan lain selain salam. Kalau salam kan bukan gerakan, salam itu ucapan, assalamualaikum. Jadi kalau masih ada gerakan setelah sujud, maka duduknya duduk iftirash. Kalau tawarruk itu duduk yang disunnahkan apabila setelah duduk tidak ada gerakan lain, langsung salam. Nah, kalau ente tadi ngingatnya pas lagi ruku, kan otomatis saya bilang langsung balik ke posisi duduk. Duduknya ini iftirash atau tawarruk? Hah? Iftirash. Kenapa iftirash? Apa gerakannya? Nah, ini benar baru. Karena saya nanti ada sujud sahwi, berarti saya nggak boleh duduk. Sunnahnya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Bukan wajib ya, sunnahnya. Ya. Jadi kalau masih ada gerakan, iftirash dulu, nanti setelah sujud sahwi selesai, bangun dari sujud kedua, langsung duduk tawarruk dan langsung salam. Kenapa? Karena sudah baca tasyahud. Paham kira-kira? Paham nih? Ya, jangan salah ya, jangan bingung.
Anak majelis harus paham. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo, ada pertanyaan nggak? Masalah sujud sahwi udah paham benar nih. Cuma 4 loh, gak banyak. 4 penjelasan sujud sahwi gak banyak. Ya, nanti angan-angan, nanti pahami di rumah. Kalau masih belum jelas, ulang YouTube saya, Facebook saya atau Facebooknya Nurul Fatah. Jangan lupa subscribe, like, and share dan komen, ya. Kasih jempol, tring, ya. Nah, itu diulang-ulang, itu fungsi kita bikin rekaman itu sebenarnya itu, ya. Bahkan tadi Adnan bilang mau beli mixer yang bisa recording, kan baru tahu kan? Ada kan? Recordnya dipakai apa? Pakai HP bisa, pakai laptop bisa. Pakai HP bisa, pakai laptop bisa. Jadi masukin audio isinya. Suaranya doang berarti? Oh, nah, isi kameranya dari HP sih. Oh, gambarnya dari HP, di situ suara aja. Oh, oke. Anda pikir apa mixernya ada videonya juga? Enggak ya? Kan baru tahu tuh. Ya. Oh, berarti sama seperti speaker yang bisa masukin bluetooth ya, bisa ngerekam gitu modelnya. Oke. Ya, teknologi sekarang keren. Sampai sini paham nih, ya. Sekarang masalah baru. Kalau ente ragu setelah salam, udah selesai sholat nih, ya. Ente ragu tadi ana sujud 2 apa 1 ya? Ana ruku udah belum ya? Paham? Ana tadi sholat udah lengkap belum ya? Maghrib berarti apa berdua ya? Ragu ente. Setelah salam gimana hukumnya? Lam tu'athir, enggak masalah. Ya. Kenapa enggak masalah? Li'anna dhahir wuqu'us shalah anta mahmin. Karena secara zahir orang kalau sudah salam berarti sholatnya sudah sempurna. Ya. Jadi keraguan itu enggak dianggap. Salam itu menunjukkan yakin sudah selesai. Nah, ragunya di luar sholat itu enggak dianggap. Tapi ini ucapan selain ragu dalam masalah takbiratul niat dan takbiratul ihram. Kalau ragunya masalah niat atau ragunya masalah takbiratul ihram, ini sholatnya wajib ngulangin. Ini ucapan saya tadi tuh, ya, yang dikatakan musannif di sini, kalau selain niat dan takbiratul ihram. Cuma kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ente niat. Tadi niat apa kagak ya? Apa takbir doang? Berarti wajib mulai. Nah, kenapa? Karena kalau nggak ada niat berarti nggak ada sholat. Begitu pun ragu. Tadi ada waktu sholat takbiratul ihram apa kagak ya? Jangan langsung diri aja baca Fatihah. Ragu takbiratul ihram, maka wajib mulai sholat. Beda ya antara rukun yang lain. Tapi masalahnya takbiratul ihram harus benar-benar hati-hati. Paham sampai sini? Nah. Ingat lagi patokan. Kalau ente salah, kalau ente lupa atau melakukan kesalahan ketika menjadi makmum, maka ente tidak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan ente ditanggung sama sholatnya imam. Misalnya ente ketika tasyahud awal, imam tasyahud awal nih, ente duduk juga tasyahud awal, cuma ente gak baca, ngelamun aja, pikiran kemana-mana, ya harusnya baca. Sampai imam diri, Allahu Akbar, diri. Berarti ente kata tasyahud awal, ya. Berarti ente meninggalkan ba'dun min ab'adus shalah. Sunnah enggak sujud sahwi? Enggak sunnah. Kenapa? Karena kesalahan ente terletak atau terjadi ketika menjadi makmum. Paham? Tapi kalau ente kesalahan yang terletak sebelum atau setelah menjadi makmum, bisa sebelum, bisa setelah. Gimana maksudnya Ustaz? Misalnya ente awalnya sholat sendirian, ya. Baru baca Fatihah, ente nggak sengaja, ya, ketelan biji-bijian satu, nggak sengaja nih, ya. Sudah nggak sujud sahwi? Sudah kan? Ya kan tadi gitu. Kalau nggak sengaja nggak batal, tapi sudah sujud sahwi. Nah, ketika lagi baca Fatihah, ada orang jamaah di depan ente, Adnan sama Soleh, Adnan di belakang sendirian. Wah, Adnan pikir Adnan rugi kalau sholat sendirian. Adnan gabungin sama mereka deh. Diniatin tanpa membatalkan sholat ya. Langsung aja niat tuh. Ya, saya niat jadi makmumnya si Soleh. Ya, atau saya niat sholat jamaah. Langsung ikut. Ya, boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang tadi awal sendirian, terus ada jamaah ente ngikut. Ya, tapi harus memenuhi syarat ya. Misalnya saya sholatnya di sini awalnya.
terus ada jamaah di sini, ini boleh nih. Ya, saya ngikut. Kecuali kayak soal di sini, jamaah di sini di belakang saya nggak bisa. Dan saya makmum sama di depan. Ya, coba ente mundur dulu, ente mundur, begitu mundur niat jamaah boleh. Paham? Tapi mundurnya jangan sampai batal, jangan tiga gerakan berturut-turut. Paham ya? Itu boleh. Nah, kalau kesalahan terjadi sebelum menjadi makmum, sebelum berjamaah, maka ini kesalahan tidak ditanggung imam. Artinya gimana? Begitu imam salam, Assalamualaikum, ente sunnah sujud sah. Ini kesalahan yang terjadi sebelum menjadi makmum. Atau kesalahan yang terjadi setelah menjadi makmum. Artinya apa? Ketika jamaahnya udah selesai, ente makmum masbuk, terus ente melakukan kesalahan. Sholat subuh misalnya, ente ikut di rakaat kedua. Ya. Imam kunut ente. Ya. Begitu rakaat kedua, ente kagak kunut. Imam kan salah, ente nambah satu. Ketika ente sendirian, ente gak kunut. Imam lupa atau sengaja. Sunnah gak sujud sahwi? Kenapa sunnah sujud sahwi? Karena meninggalkan setelah selesai jamaah, udah gak jadi makmum lagi. Sampai jadi paham? Paham ya? Baik. Kemudian juga patut perhatikan, makmum wajib mengikuti sujud sahwinya imam walaupun nggak tahu kesalahannya. Ingat ya, walaupun nggak tahu kesalahannya wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Nah, berarti kalau ente tahu kesalahan imam dan kesalahan ini disunahkan sujud sahwi, apalagi ente wajib ngikutin. Nggak tahu aja wajib ngikutin, apalagi tahu dan taunya ini kesalahannya meninggalkan sholat. Tapi ingat nih, kalau kesalahannya kesalahan imam tidak disunahkan sujud sahwi, kayak tadi tuh sholat id nggak baca takbir 7 kali atau nggak baca takbir 5 kali misalnya, atau harusnya sholatnya jahriyah maghrib, dia nggak baca kencang, dia pelan aja. Lalu sebelum salam dia sujud sahwi, berarti dia tahu kesalahannya. Ini jahar di tempat sir atau sir di tempat jahar, ya. Sholat zuhur kencang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pernah tuh di PIM ada orang jadi imam sholat zuhur kencang aja, mau udah subhanallah, tetap aja pede. Ya. Ini gimana? Kalau dia sujud sahwi, ikutin apa enggak? Ikutin enggak? Ayo, ikutin enggak? Konsentrasi. Ini ikutin apa enggak? Yang nggak jawab ikutin ada enggak? Alasannya apa yang ikutin? Ada yang ngikutin? Yang jawab enggak apa alasannya? Karena udah mengingatkan. Hah? Tahu salahnya. Tahu salahnya. Salahnya apa? Jahat. Nah, kalau tahu salahnya kan kita nggak ngikutin. Karena bukan bagian Hah? kesalahannya bukan dari bagian buat sujud sahwi. Nah, ini dia. Karena kesalahannya imam tidak termasuk ab'adus sholat, bukan sunnah ab'ad, tapi sunnah hayat. Dan sunnah hayat kalau salah atau ditinggalkan, sunnah nggak sujud sahwi? Nggak sunnah sujud sahwi. Nah, ini alasannya. Paham? Kalau cuma jawab ikut, enggak, itu gampang ya. Yang ngikut jawabannya apa, yang enggak jawabannya apa, ntar ketahuan. Paham? Ya. Fikih itu, arti fikih itu mana fikih? Ya. Fikih itu artinya paham. Belajar fikih itu belajar logika, belajar pemahaman. Oh, jadi begini ya, kalau begini hukumnya begini, kalau begini hukum begini. Itu paham namanya, bukan hafalan. Kalau faraid ya bisa hafal dua, fikih juga harus pemahaman. Kalau misalnya apa yang hafalan? Matematika rumus itu hafalan. Kalau nggak hafal rumus nggak bisa ngerjain. Ya, cuma fikih itu pemahaman itu. Atau nyanyi kan hafalan. Ya. Kalau nyanyi mah gampang, anak kecil suruh nyanyi gampang, hafalan. Cuma kalau paham, belum tentu paham. Ya. Lagu-lagu Arab Barat, Arabi bisa tuh ngikutin, akhirnya bisa, cuma paham kagak. Karena hafal doang. Ya. Jika nanti ku sanding dirimu, itu apa artinya? Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Paham gak ya? Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih.
untuk mencintaiku. Nah, kalau nanti kamu jadi istri saya, bilang sama calon ente, kalau kamu nanti jadi istri saya, ya terima segala kekurangan saya. Tuh, orang nikah itu bukan nerima kelebihan, nerima kekurangan. Kalau nerima kelebihan nggak usah diajarin, semua bisa. Cakep ya dong, pintar ya dong, baik ya dong. Cuma belum tentu kesalahannya, kekurangannya bisa diterima. Lihat, itu lirik yang naf itu kalamnya ulama itu. Kalau orang nikah cari kelebihan, nggak usah nikah. Ya, nikah itu siap menerima kekurangan pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Orang kalau nikah itu laksana kita jadi pakaian istri kita. Apa fungsi pakaian? Menutupi aurat, menutupi kekurangan, menutupi aib. Jadi kalau istri kita ada kekurangan, tutupin, jangan diumbar-umbar. Suami ada kekurangan, tutupin, jangan diumbar-umbar. Paham kira-kira? Jadi fikih itu paham ya, harus paham. Ya, apalagi namanya fikih, ya, harus paham fikih. Ya. Paham nih? Ini yang membedakan ulama dengan yang bukan ulama. Ulama itu mikirnya ya, kritis, detail. Jadi ulama padahal biasa-biasa aja, badannya segitu juga, palanya segitu juga, cuma di otaknya ini banyak pikir. Ya, ini kenapa ini, kalau begini kenapa, dalilnya mana? Begitu. Imam Syafi'i itu semalam nggak tidur walaupun rebahan. Ya, mikirin hukum, ya istinbat hukum dari satu ayat Al-Quran. Masya Allah. Ini para ulama kita, ya. Ayo belajar cerdas, ya. Biar kita terbiasa, otak kita mikir. Kalau udah mikir terbiasa, nanti gampang, ya. Kalau ada masalah bisa menuntaskan masalah, cari solusinya gampang. Karena udah biasa mikir. Jangan dihitungnya nyantai doang, nyantai aja. Dua amat ya. Gimana urusannya? Masih mikirin. Begitu, kebiasaan itu begitu mulu. Ya. Cuma mikir itu yang perlu dipikirin. Kalau yang nggak perlu dipikirin, ya nggak usah dipikirin. Ya, jangan nggak usah urusan orang kita pikirin. Lu ngapa sumpah banget? Ya, lu apa sih muka lu cuma sumpah banget? Kalau saya harus mikirin soalnya Ustaz, mau ngapa, kapan dia nikah ya? Saya mikir kesian. Dia aja santai aja, dia sampai mikirin. Ya cukup pikirin, ya bukan pada tempatnya, nggak usah dipikirin. Kalau yang perlu dipikirin, pikirin. Kalau nggak perlu, ya nggak usah dipikirin. Paham kira-kira? Ya, jadi harus tepat guna. Ini aja pikir apa enggak gitu ya. Sampai jadi paham? Nah, baik, kita tutup dengan, ada pertanyaan lagi nih? Nggak ada ya? Nah, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam hari ini, yang kita pelajari, bisa kita pahami. Allah berikan kita terbuka pikiran kita, pemahaman dalam otak kita, biar masuk dalam hati satu dari kita, biar bisa kita amalkan dalam ibadah sholat kita. Kalau kita ada kesalahan, kita paham, saya sujud sahwi apa enggak, gitu ya. Imam salah, saya sujud sahwi apa enggak, ini kita perlu paham. Dan mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah di majlis yang kita cintai ini, majlis Nurul Fatah, sampai mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Saya kadang-kadang suka minta sama Allah, ya Allah matiin saya lagi ngajar, atau matiin saya lagi ibadah apa aja. Cuma jangan sekarang, jangan ya, kecepatan ya. Nanti aja udah kapan ya. Kan enak tuh, meninggal lagi ngajar ya. Waktu itu ada seorang soleh meninggalnya lagi mengajarkan hadis, man kana akhiru ahdihi la ilaha illallah, terus meninggal. Cakep banget meninggal. Barang siapa, kata dia nih, kata Syekh itu mengajarkan, menafsirkan hadis, barang siapa, kalau Rasulullah SAW Muhammad bersabda, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, habis ngomong begitu tuh belum sempurna hadisnya, langsung meninggal. Ya itu Syekh itu meninggal. Maka kata murid-muridnya terusin hadisnya, dakhalal jannah, orang surga, ahli surga. Enak kan meninggal begini? Makanya rugi orang-orang yang gara-gara corona meninggalkan ibadah. Ya, nggak mau jamaah, nggak mau pengajian, di rumah aja. Ya. Tapi kalau ke pasar santai ya, kalau ke mall santai, jalan-jalan santai, ngopi-ngopi santai. Cuma kalau pengajian, corona, jamaah, corona, tahlilan, corona, ya.
Akhirnya di rumah nonton TV, lihat bola, lihat YouTube, mati lagi nonton TV. Ya. Iya. Kalau mati mau mati aja, di mana juga mati. Cuma kita pengen mati husnul khatimah, itu kita pengen. Mati lagi di masjid, mati lagi di musola, mati lagi di majlis, mati habis baca Quran, mati habis pengajian. Enak gak kira-kira? Kalau mati mah semua bakal mati, bener apa enggak? Oh bakal mati, bukan berarti kita nantang orang, enggak. Cuma kadang pikiran kita kerdil banget. Iya bener kan, saya kadang gergetan gitu ya sama orang-orang yang begitu tuh. Kenapa kok cuma di masjid doang pikirannya? Kenapa kalau ente jalan-jalan ke mall, ente gak takut tuh kumpul bareng-bareng itu sama orang banyak? Ya tempat-tempat wisata dibuka boleh, ente gak takut tuh, gak takut corona. Ente ke pasar biasa aja. Kenapa ke majlis ente takut? Kan ente pakai masker juga. Kan sama aja kayak di pasar, sama aja kayak di mall. Ya, bedanya apa? Ya, calon tuh mikir. Ya, jadi kita jangan mau dikerjain aja gitu. Ini kayaknya memang ada misinya ini, ada udang di balik bakwan, ya. Iya, jadi ada niat tertentu ini. Umat Islam tuh jangan sampai ngumpul. Umat Islam jangan sampai. Buktinya apa? Ya kalau masalah ngumpul nggak boleh, ya ke pasar juga nggak boleh dong. Tempat wisata juga nggak boleh dong. Kenapa cuma masih yang disasarin? Musola, majlis taklim nggak boleh, tahlilan nggak boleh. Kita coba pikir cerdas. Ya, ada apa ini? Kalau umat Islam ngumpul, bahaya, bisa menyatukan suara karena sebentar lagi mau pilpres, harus dicerai berai biar gak tukar informasi. Ya, paham kira-kira? Kayaknya begitu kayaknya. Allah ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan. Ya, walaupun ada pandemi begini, kita berharap mudah-mudahan Allah tetap jaga kesehatan kita, diberikan panjang umur, ya bisa melakukan aktivitas dengan normal. Yang nggak takut apa-apa, walaupun kita tetap waspada, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita, imun dan iman tubuh kita jaga. Kita berharap mudah-mudahan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi niyatil Fatihah untuk jamaah ya teman-teman yang sudah mendonasikan sebagian hartanya buat kita punya speaker, kita punya mic, kita punya sebentar lagi kita punya mixer, punya tripod. Ini ngumpulin dana nggak gampang ya. Awalnya kemana baru awal 9 juta gitu ya, tapi akhirnya bisa terkumpul lagi sampai 14 juta ya kurang lebih. Itu nggak mudah dalam masa pandemi begini ya. Orang walaupun agak susah tapi masih mau merelakan sebagian hartanya buat bantu majlis kita. Kita doain mudah-mudahan yang nyumbang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti hartanya dengan berlipat-lipat ganda dan mudah-mudahan menjadi jariah sampai hari kiamat. Ala al-niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang ulang tahun, Fatihah sekali lagi buat Aji Daroma yang tadi bawain susu ya. Kita doain mudah-mudahan Aji Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah hidupnya, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah segala-galanya. Apa yang dia cita-citakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari yang masih Allah berikan sisa umurnya mudah-mudahan pertama takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bermanfaat, manfaat buat diri sendiri, manfaat buat keluarga, manfaat buat orang banyak, bisa membanggakan Allah, membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah, dan kita yang doain mudah-mudahan berkah semuanya. Ya, yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh, yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang udah kerja makin berkah kerjaannya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita kumpul di dunia di majlis Nurul Fatah, nanti kumpul bersama-sama menghadap Nabi Muhammad di surga Firdaus. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.